Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali was sahbi. Nawaina wa nadharna al-i'tikaf ma dumna fi hadzal masjid fardhan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. Al-hadis ar-rabi' ashar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Muttafaqun 'ala sihhatih. Hadis yang ke-14 bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini kuburannya ada di Mekah. Nanti kalau umroh sama saya ajak. Radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintah. Siapa yang diperintah? Rasul sallallahu. An uqatilan nasa, untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan kesaksian, sampai mereka bersyahadat alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Tentunya ini yang diperangi adalah orang-orang kafir harbi. Orang-orang kafir harbi, dan itu dijelaskan kriteria-kriterianya di kitab-kitab fikih, karena kafir itu statusnya juga macam-macam. Ada namanya kafir dhimmi, yang mereka tidak boleh diganggu walaupun mereka mempunyai kewajiban untuk membayar jizyah. Ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, dan lain sebagainya. Hadis ini yang dimaksud kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi kita. Supaya aman kita perangi mereka sampai mereka bersyahadat. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Wa yuqimus shalah, sampai mereka itu salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka memberikan zakat. Maka dalam pemerintahan pertama Sayyidina Abu Bakar memerangi mani'uz zakah, memerangi orang-orang yang enggak mau bayar zakat. Begini anak Indonesia akeh guys ini, enggak bayar zakat. Faidah fa'alu dzalik, kalau mereka itu sudah bersyahadat salat zakat, asamu minni, mereka menjaga dari saya, dari aku, kata Nabi, dima'ahum, sudah darah mereka terjaga, wa amwalahum, harta-harta mereka sudah terjaga, illa bihaqqil Islam, kecuali apabila ada hak-hak Islam, artinya ada hukum Islam yang membuat dia dihukum. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisabnya, hitungannya nanti kelak di akhirat itu sudah 'ala Allah. Kita melihat zahir. Ada orang masuk Islam, salat zakat, kita enggak boleh menghukumi dia munafik dia. Tahu dari mana kamu? Kalau dia memang menyembunyikan sesuatu, itu urusannya Allah. Kita orang syariat menghukumi dengan yang tampak saja. Tidak boleh
menebak-nebak atau menghukumi sesuatu yang tidak jelas. Muttafaqun ala sihhatihi, hadis ini disepakati kesahihannya, artinya disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-hadis al-khamis asyar, hadis ke-15. Ani bin Umar, sama ini, sama dengan yang sebelumnya. Radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khams. Islam ini yang hadis terkenal sebagai hadis rukun Islam. Buniyal Islam, dibangun Islam itu, dibangun. Al-Islamu, apa itu Islam? Ala khamsin, atas 4 hal, atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama syahadat. Wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Maka tidak boleh syahadat hanya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah tapi enggak mau mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, enggak terima. Makanya syahadat itu bisa dikatakan sempurna apabila ada dua kesaksian. Satu, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Seandainya ada orang satu saja, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, terus sudah, yang itu saya masih pending, enggak diterima. Saya sudah yakin Allah Tuhan, tapi yang Nabi Muhammad utusan Allah belum, misalnya. Apakah diterima syahadat seperti ini? Tidak. Wa iqamis shalah, yang kedua adalah mendirikan salat. Mendirikan salat itu bukan di dalam masjid. Mendirikan salat itu setelah kamu salat, kamu mendirikan salat di pasar, di kantor, di sekolah. Mari salat subuh, asarnya salat itu ada. Makanya dikatakan mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Artinya ketika dia salat itu mempengaruhi dia dalam kehidupan sehari-hari. Juga menyuruh orang lain, keluarganya atau apanya untuk juga salat. Wa ita'iz zakah, juga membayar zakat, menunaikan zakat. Wal haji, begitu juga haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Di bukumu shaumi Ramadan di belakang. Nah, muttafaqun ala sihhati, ini juga hadis muttafaqun alaih. Nggak usah panjang-panjang, ini sudah ma'ruf. Ini kalau kaum kepin tahu peredarannya rukun Islam, semua diterangkan dalam kitab fikih. Dari awal bab thaharah sampai bab ummahatil aulad. Sampai bab ummahatil aulad, nanti di belakang sendiri. Al-hadis as-sadis asyar, hadis yang ke-16. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum", seandainya diberikan an-nasu kepada manusia, seandainya diberikan siapa atau kepada manusia ini bidakwahum, dengan tuntutan mereka, dengan pengakuan mereka, ladda'a rijalun, maka niscaya akan menuduh atau mengaku rijalun, orang-orang, amwala qaumin, hartanya orang lain, kaum yang lain, wa dima'ahum, juga menuduh darah orang lain, artinya dia menuduh dia telah membunuh ini. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, ini kaidahnya. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi bukti bagi orang yang menuduh. Bukti bagi orang yang mendakwa. Wal yaminu 'ala man angkar, sedangkan sumpah bagi orang yang mengingkari. Yang tertuduh cukup bersumpah, tidak perlu bukti. Kecuali kalau nanti di persidangan misalnya hakim mengatakan begini. Contoh misalnya begini. Ada orang datang ke kamu kemudian mengatakan, ini kitab saya. Ini mengaku. Bukan kitab kamu, ini kitab saya. Maka bagi dia untuk menunjukkan buktinya. Mana buktinya kalau ini kitab kamu? Ini ada tulisannya. Ini tulisan saya, ini kitab saya. Kenapa? Kalau tidak ada bukti,
semua orang nanti bisa mengaku. Maka semua orang yang mendakwah, orang yang mengaku, orang yang menuntut, dia memerlukan bukti. Orang yang dituntut tidak mesti harus ada bukti. Cukup bagi dia untuk bersumpah. Saya bersumpah kitab ini milik saya. Loh, kalau ada tulisan saya nggak tahu, mungkin kamu menulis di tengah-tengah tulisan saya. Ini kaidah. Kenapa? Nek kalau bukti wong aku kabeh iku montorku. Endi buktine? Bahwa dia BPKB. Nih BPKB atas nama saya. Kalau orang mengaku-ngaku ya, kalau nggak ada bukti ya ruwet. Maka kepastian hukum itu menjadi satu asas dalam hukum Islam. Di antara yang menunjukkan kepastian hukum, setiap orang yang mengaku, setiap orang yang mendakwah, setiap orang yang menuduh, dia harus bawa bukti. Dia nggak bawa bukti gak iso. Sedangkan apa? Wal yamin ala man angkar. Dan bagi orang yang dituduh, orang yang didakwah, cukup bagi dia untuk bersumpah. Hasan bihadzal lafadz, hadis ini hukumnya hasan dengan lafadz ini. Wa ba'du fi sahihain, akan tetapi sebagiannya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-hadis sabi asyar, hadis ke-17. An Wabis bin Ma'bad radhiyallahu an. Annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Ji'ta tas'alu anil birri wal isim. Qala qultu na'am. Qala istafti qalbak. Al-birru matma'annat ilaihi an-nafs wa tatma'anna ilaihi al-qalb. Wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas wa aftauk. Wa fi riwayatin wa in aftaka al-muftun. Hadisun hasan rawahu Ahmad Ibnu Hanbalin wa Darimi wa ghairuhuma. Hadis ke-17 dari sahabat Wabis bin Ma'bad. Bahwasanya beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Wabisah, "Ji'ta tas'alu anil birri wal ism." Kamu datang mau tanya tentang kebaikan dan pahala dan dosa. Kebaikan dan dosa. Qala qultu na'am. Maka aku berkata iya. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak," tanyalah hatimu. Ini pentingnya menanyakan hati kita, karena hati kecil kita tidak pernah berbohong. Maling sampai 7 maling semua. Dari kecil sudah nyolong, tapi hatinya tahu kalau maling itu tidak baik, tidak bisa dibohongi. Orang jahat pun tahu kejahatan itu tidak baik. Kalau itu dia tanyakan kepada hati ini. Jadi hati nurani kita tidak bisa bohong. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu kepingin tahu ini baik apa tidak baik, tanya hatimu. Tanya hatimu. Kamu mencari tempat yang tenang, kamu tanya, aku mang sing tak lakoni mang api apa enggak, cocok jahat apa tidak. Itu pasti kita bisa membedakan ini baik apa tidak. Kalau memang bertanya kepada hati hati nurani. Istafti qalbak, tanyalah hatimu, meminta fatwalah, istafti, minta fatwalah atau bertanyalah qalbaka kepada hatimu. Al-birru, kata Nabi, al-birru kebaikan itu matsma'annat ilaihin nafs, apa-apa yang menjadi tenang kepadanya jiwamu. Watsma'anna ilaihil qalbu, menjadi tenang juga dengan kebaikan itu al-qalbu, hati. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, hati itu tenang. Misalnya kamu ngasih susu ini, rendah kayak susu, tenang, senang. Kita senang, berarti ini kebaikan. Tapi kalau kamu ngambil dari koperasi ini susu, kamu ambil, nggak ada yang tahu, nggak ada CCTV. Tapi hati kecilmu pasti tahu kalau itu tidak
tidak baik. Jadi aslinya kamu tanya dirimu sendiri aja, tahu ini api, ini enggak api. Tahu. Cuma kadang-kadang syahwat itu yang mengalahkan ketahuannya kita. Ngerti ke api tapi syahwat ya apa enak sikat. Tapi dia tahu kalau itu tidak baik. Nah, saya katakan perampok, pencuri, dia tahu kalau perbuatannya itu tidak baik. Wal ismu, sedangkan dosa, dan adapun dosa, maha kafin nafs, dosa itu apa-apa yang membuat dirimu resah. Maha apa yang membuat resah fin nafsi di dalam jiwa. Wa taraddada fi sadri, dan membuat bimbang dadamu. Wa in aftakan nas, walaupun manusia sudah berfatwa untukmu, wa aftauk, dan memberikan fatwa untukmu. Yang orang-orang banyak memfatwakan untukmu. Orang bilang ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, tapi hatimu nggak tenang. Misalnya kamu ada masalah dengan tetanggamu, masalah batas tanah. Kamu tahu, walaupun tidak ada suratnya, tanah itu kamu mengambil sedikit, tanahnya tetangga, anggaplah setengah meter. Hatimu tahu, asli ini ngono ya. Koyo tanah tangga iki mlebu lah nek setengah meter. Hati kecilmu pasti tahu itu sesuatu yang tidak baik karena kamu mengambil hak orang lain. Walaupun nanti datang seorang pengacara, walaupun nanti datang sertifikat, walaupun kamu tahu, di hatimu tahu, kamu mengambil sebagian dari tanah tetangga. Makanya yang namanya dosa itu membuat kita resah. Membuat kita bimbang. Kalau itu tidak bisa dibohongi. Kamu mengambil kopiahnya orang lain. Sedangkan mohon maaf, kopiah yang kamu kemudian tukaran bertengkar dengan satu orang, yang orang ini banyak yang enggak senang sama dia. Kemudian kopiahnya kamu ambil. Ini kopiah saya. Kamu tahu itu bukan kopiah kamu. Kopiahnya orang yang atau temanmu yang banyak tidak disenangi teman-temanmu yang lain. Kemudian teman sekamarmu menguatkan kamu. Iya, ini kopiahnya ini, iya kopiahnya. Kamu kan menang. Menang suara. Karena orang yang bertengkar dengan kamu itu agak enggak senang. Tapi di hati pasti ada sesuatu yang mengganjal. Asli ini kopiahnya dhek. Cuma gak apa-apa wis. Sepenting akeh sing dukung aku gak apa-apa. Nah, kita kalau tahu itu tidak benar, kalau tahu itu curang, kalau itu tahu kita mengambil hak orang lain, walaupun banyak yang membela, walaupun banyak yang menguatkan kamu, hati kita sendiri tidak akan tenang. Itu namanya dosa. Itu namanya dosa. Wa fi riwayatin wa in aftakal muftun. Di riwayat yang lain, walaupun berfatwa untukmu al-muftun, mufti-mufti. Mufti itu orang yang mengerti hukum. Contoh misalnya ada khilaf di masalah yang gak wis kata terang nong tambah bahaya. Hadisun hasan, hadis hasan. Rawahu Ahmad ibn Hanbal wa Darimi wa ghairuhuma. Wa fi sahihi Muslim, di kitabmu ada tambahan min riwayatin Nawas bin Sim'an. Boleh dibaca Nawas bin Sim'an, boleh dibaca Nawas ibni Sam'an. Dua ya. Bi fathis sin atau bi kasris sin. Boleh. Radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu, adapun dosa, maha kafin nafsika, apa-apa yang membuat dirimu resah, mengganjal. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu benci untuk diketahui manusia. Ini
Itu namanya dosa. Kamu mencuri, seandainya orang tahu, nyaman nggak ente? Nggak nyaman. Berarti itu dosa. Kamu mencontek ketika ujian, tidak ada yang tahu. Seandainya ada yang tahu, kamu malu. Ditelok misalnya orang wanita yang kamu cintai misalnya, apa cem-cemanmu misalnya. Masa laki-laki nyontek, iki lanang bijuk-bijukan nih. Pepatah Arab mengatakan, kutibal qatlu wal qatlu alaina wa alal ghaniyati raf'ud duyuli. Perang itu dituliskan, siapa yang dituliskan untuk siapa? Untuk para laki-laki seperti kita. Adapun perempuan, tugasnya cuma mengangkat roknya saja. Sing tarung wong lanang. Kutibal qatlu wal qatlu alaina wa alal ghaniyat raf'ud duyuli. Wallahu a'lam. Wallahu. Jadi semua yang seandainya tampak kamu itu malu, kamu itu nggak nyaman, itu dosa. Kamu ngerasani saya. Setelah ngaji, buyar pengajian di situ. Oh, buku syariah ini. Zidnal sama Razan ngerasani aku. Contoh. Kemudian kepek. Ternyata ada saya. Woi. Berarti itu dosa kan? Seandainya kamu ketahuan, kamu malu, kamu gak nyaman. Itu ukurannya dosa. Mencuri, berzina, minum minuman khamr. Tapi ini ukurannya ukuran orang yang normal. Oh, aku mesti karo isin ya ono. Oh, kamu apa? Sing gak dihitung. Ini ukurannya kebanyakan manusia. Ada orang gak punya malu. Kamu gak malu? Enggak dihitung. Ini ukurannya standarnya manusia. Al-haditsu samin asyar, hadis yang ke-18. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul kitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dibhah. Ini masdar hay'a ya. Wa fa'latun limarratin kajalsah. Wa fi'latun li hayatin kajilsah. Di alfiahnya begitu. Fa'idha qad wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu rawahu Muslim. Hadis bersumber dari sahabat Shaddad bin Aus. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah kataba artinya menulis, artinya faradhah, mewajibkan. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ay furidah, diwajibkan. Sesungguhnya Allah menuliskan untuk kamu, sesungguhnya Allah mewajibkan al-ihsan, apa itu? Kebaikan, berbuat baik. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, maka apabila kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Makanya kalau kamu pernah lihat kisos hukuman mati, itu diapakan? Di Saudi misalnya, dipenggal. Kenapa kok harus dipenggal? Itu yang paling ringan. Celeng hilang wis. Terus wis, tunggu. Ditembak, coba kalau ditembak. Terus dia udah pas jantungnya, meleset rene, gak mati. Loro. Loh. Bahkan dalam hukuman mati pun kita meringankan. Makanya ada perdebatan, boleh enggak suntik mati, hukuman mati dengan suntik mati. Ada yang mengatakan, kalau misalnya ada hukum Islam, yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena itu lebih ringan daripada dipenggal, enggak serem. Matinya cepat,
langsung. Tapi nek misalnya disuntik gak mati-mati megap-megap tok. Kalau dipenggalkan dus kepalanya berpisah daripada badannya, selesai sudah. Ada orang wallahu alam, kalau ada cerita dulu ada namanya ilmu ajian rawa rontek katanya. Wallahu alam. Kalau dia diputus nyambung lagi. Itu kalau dalam film One Piece ada namanya bagi. Bagi. Ya, yang nggak ngerti, nggak mau nggak tahu ndelok komik One Piece juga paham siapa itu bagi. Badut itu loh. Nah, itu punya ilmu rawa rontek. Nah, itu kan khoyal ya. Khoyal. Kan kalau kita membunuh, jangankan manusia, hewan pun disuruh membunuh. Contoh misalnya begini, Gus, ikan itu kan bangkainya kan halal Gus, jadi nggak usah disembelih seperti lele. Gimana kalau ada lele hidup langsung saya goreng Gus? Ya, boleh aja, tapi itu nggak baik. Kalaupun harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang terhormat bagi itu lele. Misalnya ditutuk ndase, kalau itu terhormat bagi lele, tutuk ndase. Atau dipotong kepala. Pokoknya jangan aneh-aneh. Cara yang paling baik. Cara yang paling ihsan. Kalau lele gimana cara bunuhnya? Kalau kita nyembelih kambing, bisa nggak disembelih kambing dalam keadaan berdiri? Bisa mestinya. Cuma kan saknot, ditidurkan dulu, dielus-elus, baru disembelih. Ini perhatikan. Jangankan kepada orang ya, pada hewan yang mau dibunuh saja kita disuruh baik. Tarikin otakmu, tarik. Hewan yang mau kita sembelih saja kita dituntut syariat untuk berbuat ihsan, baik. Apa maneh wong iki masih hidup, apa maneh santri. Gimana? Ini hewan yang mau dibunuh, mau dimakan, mau digoreng, kita masih dituntut untuk berbuat baik. Wa idza dabahtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinu dzibhah, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Fal yuhidda ahadukum, maka hendaknya dia mengasah, menajamkan salah satu daripada kalian safradahu pisaunya. Makanya kalau kita Idul Adha atau mau menyembelih hewan, kambing, sapi, ayam, sunnah memakai pisau yang tajam supaya dia tidak kesakitan. Terus gimana kalau kita pakai geraji aja? Geraji mesin krok. Nah, ini dilarang dalam syariat karena ada pisau yang tajam, dia cepat matinya. Langsung mati. Kalau ada samurai misalnya katana yang langsung tus, pakai itu supaya dia tidak tersiksa. Ini hewan yang mau kita makan, masih disuruh ihsan. Makanya kalau orang beriman, dia lihat ada pohon mati susah, ada layu ini gimana, ada anak-anak itu delok suket gak karu-karuan. Saya lihat anak yang main bola itu enggak ada yang pikiran nyabuti suket yang muncul-muncul itu. Saya juga heran kalau kalian 50 orang anak kelas 3 dicabuti 5 menit selesai 100 orang. Tapi kalau waktu apa sendirian bisa 3 hari. Tapi kenapa kalian tidak ada kerentek? Kan lapangannya rotok leter ngono ya rotok enak bal-balane. Ndak ada. Wow, bengok-bengok tok. Ihsan. Innallaha katabal ihsan. Allah menulis kebaikan pada segala sesuatu. Dicontohkan dari yang paling ini paling istilahnya ngono, paling gak penting ini. Maksudnya paling gak penting hal-hal yang mestinya orang mau dimakan aja kok pakai banyak teori. Enggak, disuruh menajamkan pisau supaya binatang itu tidak lama sakitnya. Wal yurih dabihatahu, dan hendaknya membuat santai, membuat
tenang. Roha itu apa ya bahasa sing enak? Relax. Dan hendaknya merilekkan binatang yang mau disembelih. Jadi misalnya kalau ada kambing mau disembelih, kayak orang suket sing akeh. Kalau orang nggak pernah baca hadis ini, suket disembelih, kali kayak mangan, jarno wis. Sapi nanti kalau Idul Adha mau disembelih, dilus-lus ngombe, kayak suket sing enak, mangan opi, menem awakmu mati bi, itu disuruh begitu, suruh rileks. Terus kalau misalnya posisi mau disembelih, usahakan posisi yang paling rileks bagi dia, tidur. Konjai kepalanya dilus-lus, dimoro disek. Saking, nah artinya apa? Artinya kita bisa mengambil pelajaran, kebaikan itu ditulis Allah, diwajibkan Allah kepada segala dimensi. Bahkan dalam dimensi kebinatangan. Apa maknanya berhubungan dengan kemanusiaan? Apa maknanya dimensi ilmu? Kamu menghormati kitab. Ada orang punya kitab dikasih sama, dijaga, itu beda nanti barkanya. Kitab tulisi gambar warlock tengkorak. Iwak yang nggak ada dagingnya itu tulang tuh, iwak tirakat, opo macam-macam. Oh dan kalau pulang nggak dibawa kitabnya wis dibuang. Iki pinter iki sama iki. Itu menunjukkan dia menghormati ilmu. Menghormati ilmu. Insyaallah ilmu ini manfaat. Mulai teko pondok kita bi ono ra ndukure wit po. Nanti kita mau kirangan Gus. Mulai akhirnya gak iso apa-apa. Soalnya ilmu nih kecantol nak ndukure wit po. Kita be ditinggal. Yang melihat itu kita pelajaran dininya wedu ada. Makanya saya menyarankan kepada Pak Amin pada diri ya, kalau bisa kalau beli kitab itu sing roto apik dadi njogo iki gak nanggung. Kamu bawa pulang ajib. Nah, kitab sing murah itu biasanya ngeremenno ngene. Ngeremen ya mestinya nggak boleh. Cuma untuk memperbesar peluang. Kalau kamu belinya mahal, cetakannya sulit didapat, pasti kamu jaga dong. Apalagi dapat dari hadiah dari ustadz. Aja dibuat. Bawa itu sampai mati. Cek barokah nempel. Wal kitlatu wad dibhatu bikasi awalihima. Ini masdar hay'ah. Wa fi'latun li hay'atin kajilsa. Jadi keadaan. Fi'la, wazan fi'la itu untuk menunjukkan keadaan. Kalau wazan fa'la menunjukkan satu kali. Al-haditsu tasi' asyar, hadis yang ke-19 An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu muttafaqun ala sihhatih. Hadis ke-19 daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an menerangkan tentang tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Atau pembuktian iman kita kepada Allah dan kepada hari akhir. Hari akhir yang dimaksud adalah hari kiamat. Karena kita punya akidah dunia ini ada ujungnya, ada selesai. Tidak ada reinkarnasi. Dalam Islam kau ada reinkarnasi, mati. Nanti dihisab. Karena ada hari kiamat. Ada agama lain yang punya akidah reinkarnasi. Mati nanti dibangkitkan lagi jadi babi, mati lagi dibangkitkan jadi dewa atau apa. Wallahu a'lam. Kalau kita tidak mati sudah mati. Hidup cuma sekali. Itu agama samawi percaya pada hari kiamat. Islam, Kristen, Yahudi percaya ada hari kiamat. Tidak ada reinkarnasi dan lain sebagainya.
Nah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada 3 poin di sini ya. Poin pertama, falyakul khairan, hendaknya dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, auliyasmut, atau diam. Berarti poin pertama menjaga lesan. Nek gak iso ngomong apik menengo. Cangkemmu meneng, ojo ngomong. Nek gak iso dzikir, diam. Itu kalau menunjukkan begitu, kalau kita bisa menjaga itu, berarti kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau berkata, dia berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata baik, dia diam. Yang nomor 2, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini berat, sawangannya gampang, tapi faktanya berat. Hendaknya dia memuliakan, bayangkan bahasanya, memuliakan tetangga. Wong saiki tangga akeh sing gak kenal. Kecuali yang cantik. Was. Memuliakan tetangga. Semua tetangga dipilih. Oh, sing rondo kos lumayan. Enggak, semua tetangga kita muliakan. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-jar qabla dar. Tetangga dulu baru rumah. Artinya apa? Kalau kamu mau beli perumahan, yang menjadi pertimbangan pertama, lihat tetanggamu. Mereka orang-orang baik apa orang-orang tidak baik? Karena nanti itu berpengaruh. Berpengaruh. Lingkungan. Kalau bahasa sekarang lingkungan. Nanti kalau kamu mau beli rumah, di situ kamu bawa anak-anakmu, kamu lihat lingkungannya baik apa enggak. Kalau lingkungannya baik, saya akan beli rumah di situ. Kalau lingkungannya enggak baik, saya enggak. Fahimtum? Memuliakan tetangga. Maka ada hadis lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibrilu yusini bil jarri hatta dhanantu annahu sayuwarrisu." Senantiasa Jibril itu berwasiat kepada saya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, aku mengira bahwasanya tetangga itu mendapat harta warisan. Saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga dalam Islam. Insyaallah kemarin ada viral di Facebook atau apa, ada orang membangun renovasi rumah di tengah-tengah tetangga-tetangganya. Dia pasang, ini orang baik sekali, dia pasang baliho. Mohon maaf kepada para tetangga, barangkali terganggu dengan suara pembangunan rumah saya. Kalaupun ada yang tidak terima minta ganti rugi, silakan, saya akan ganti. Ora wong kaya ngono saiki. Saiki nyetel karaoke kadang-kadang jam 12 bengi nek diseneni ngamuk. Ndak, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti memuliakan tetangganya. Kalau masak sate, tetanggamu aja dikai geluke tok. Bakar-bakar bandeng. Sampai ke tetangganya. Apa yang sampai bukan bandengnya, asapnya. Ya. Ternono rek, tonggomu aja dikai geluke tok. Alhamdulillah ini lagi bakar-bakar ikan. Ternono iku jaga oleh ambune tok. Ya kan Rasulullah SAW mengatakan kalau masak kuah, perbanyaklah kuahnya supaya bisa dibagi ke tetangga. Sallallahu alaihi wasallam.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaknya memuliakan tamunya. Muttafaqun ala sihhatihi, hadis ini disepakati sahnya. Al hadisu isyrun, hadis ke-20. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis cocok banget untuk saya ini yang suka marah-marah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki qala lin Nabi, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, wasiatilah aku. Berikan wasiat untukku." Ausini, wasiatilah aku atau berikan wasiat untukku. Qala, wasiatnya simpel, la taghdab, ojo ngamukan. Jangan suka marah. Faraddata miraran, maka orang ini enggak puas, setiap tanya Rasul enggak boleh marah. Maka balik datang ke Rasulullah. Faraddata, maka mengulanginya terus menerus. Qala la taghdab, tetap saja wasiatnya Rasul, la taghdab, jangan suka marah. Engko bahasa Inggrisnya don't angry bird iku. Don't angry. Sob. Paseta. Apa sih? Ngantuk paseta. Rawahul Bukhari fi sahihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa? Karena orang marah itu kehilangan kesadaran, sehingga kadang-kadang dia baru nyesel nanti kalau sudah enggak marah. Berapa banyak orang menceraikan istrinya ketika dia marah. Kemudian setelah kejadian dia nyesel. Ada guru, anak santri ndak apa ditonjok. Kulo boten kuat kus tunjuk mau. Moro dilaporno polisi nangis. Kalau kamu marah jangan ambil keputusan, tenangkan dirimu dulu. Tapi semua bisa marah, kadang-kadang bener arek-arek gitu. Kamu misalnya kakak kelas kan kepinginnya kan adik kelas tuh disayang dia. Tapi kadang-kadang ono sing mayak ya kan. Melete, mekiti. Dituturi baik-baik. Sapa kon? Lul. No, arek koyo ngene. Ala kulli hal, kata Rasul, jangan marah. Berapa banyak orang yang marah-marah itu. Kalau kamu mau lihat orang marah-marah, lihat di jalan itu kalau orang lagi macet itu. Kadang-kadang delok, "Lha kok delok?" Ojo diladeni padha gendeng. Anu pas sepeda motor nak lampu merah ndelok ngene ana wong lagi ngamuk-ngamuk. Lah kok ndelok motomu. Nggih ngapunten. Lek wong padha darah tinggi. Gantri kok. Ayo. Ya wis rusak kabeh nek ngono. Angane melok Rasul, ojo melok liyane, melok Rasul. La taghdab, jangan suka marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah marah hatta sama pembantunya. Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun melayani Rasulullah, bawakan sandalnya, ambilkan air wudu, tidak pernah lima fa'alta hada. Lapo kon ngene lapo? Makanya dia dicintai. Ketika Rasulullah wafat semuanya menangis. Jangankan kepada istrinya, sama pembantunya tidak pernah kasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang punya sopir jenenge Ipung Bendino tak seneni. Jauh ya kita. La taghdab, jangan marah. Al-hadis al-hadi wa ishrun, hadis ke-21. An Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal, dari sahabat Abu Sa'labah al-Khushani. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla yang maha mulia dan maha agung, farada, telah memfardukan, al-faraid, fardu,
Fala tudayyi'uha, maka jangan kamu sia-siakan, jangan kamu langgar. Allah mewajibkan sholat, jangan kamu langgar. Allah mewajibkan zakat, jangan kamu. Karena itu sesuatu yang fardu. Wa hatta hududan, dan memberikan batasan pada batasan-batasan. Had itu biasanya hukuman. Misalnya hadnya orang minum khamar dicambuk sekian, berzina yang tidak muhsan cambuk sekian, itu had namanya. Hukuman yang sudah ada ukurannya. Fala ta'taduha, jangan kamu melewati batas. Wa harrama asya, dan Allah mengharamkan sesuatu, fala tantakihu, jangan kamu terjang, jangan kalian langgar. Wasakata an asya, dan Allah mendiamkan tentang sesuatu, beberapa sesuatu, rahmatan lakum, sebagai rahmat atas kalian. Ghairu nisyan, bukan karena Allah lupa. Fala tabhasu anha, jangan kamu bahas. La tas'alu an asya in tubda lakum tasukum, jangan kamu bertanya sesuatu yang apabila dibahas itu malah memberatkan kamu. Rawahu Daruqutni bisnadin hasan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang hasan. Al-hadis tsani wa ishrun, mumpung oleh akeh. An Abi Dzarrin, sapa jenenge Abu Dzar? Jundub. Sapa jenenge Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. An Abi Dzarrin wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kuntah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, di masjid bertakwa, di rumah sakit bertakwa, di rumah bertakwa, di kamar bertakwa, di kamar mandi bertakwa. Ada orang di masjid bertakwa tapi di pasar hilang takwanya. Di mana saja berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Ini teori yang paling gampang dipahami untuk menghapus kesalahan atau menghapus dosa. Yang bisa menghapus kesalahan dan dosa itu adalah kebaikan. Maka hukuman yang paling bagus adalah berbuat kebaikan. Misalnya ada orang melanggar begini, sudah baca Yasin, istighfar, atau membersihkan kolam. Digondol bagus, tapi apa manfaatnya bagi orang lain? Bos ini melanggar merokok, hukumannya apa? Bersihkan kamar mandi saya, lumayan. Gondol, rugi bayar itu kan gondolnya kita. Tapi ala kulli hal gondol ya kadang-kadang ya bagus lah supaya ada kenang-kenangan. Alhamdulillah saya mondok 6 tahun digondol 5 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi hukum yang lebih baik adalah menghapus kesalahan dengan kebaikan. Kamu menyakiti orang, bagaimana cara menghapusnya? Menyenangkan orang. Karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan. Maka dikatakan di sini wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan segenap manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Wa fi ba'di nusahihi, sebagian naskah al-mu'tamada yang bisa dijadikan sandaran, hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Istilah hasan sahih hanya ada di kitab Tirmidzi. Ada hadisun hasanun sahih. Apa sih dimaksud hasanun sahih? Ada yang mengatakan hasan sahih berarti ada 2 jalur.
Satu jalur hadis ini hasan, jalur yang lain sahih. Ada yang mengatakan antara keduanya. Hadis ini yo sahih yo gak hasan yo gak tengah-tengah. Itu istilahnya Imam Tirmidzi. Tidak ditemukan di Bukhari, tidak ditemukan di Muslim, tidak di kitab-kitab yang lain. Hasan sahih hanya istilahnya Imam At-Tirmidzi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.